Ya, kembali di program spesial Coffee Break pemirsa. Ini Reva, penyebaran berita hoax semakin masif, apalagi dengan penggunaan sosial media ya lewat WhatsApp tadi, lalu ada juga Instagram, Twitter dan sebagainya. Seluruh media sosial ya. Betul. Kalau tadi kita sudah dengar perwakilan dari pemuka agama dan juga kementerian-kementerian, saat ini kami akan mendengarkan informasi ataupun perbincangan ini dari perwakilan selebritis Indonesia, yakni Vivien Fania dan juga Siska Martinez. Silakan kita mulai dari Mbak Vivi dulu boleh? Saya sangat mendukung sekali ya untuk Polri. Jadi saya mengapresiasi bahwasanya bisa cepat disikapi gitu kan, ditanggapi dan kemudian dari kitanya sendiri juga mesti cerdas menggunakan sosial media. Kalau sudah tahu itu hoax jangan terus berulang-ulang kan. Jadi kayak apa ya? Kayak cari kayak nggak ada bahan lain gitu loh, ya kan? Dan kita mesti itu tadi cerdas memilih untuk grup juga ya. Kita sering ada grup WhatsApp atau apapun juga. Kalau memang tahu itu hoax atau sekiranya tidak patut untuk kita sebarkan lagi ya enggak gitu loh. Dan tetap mendukung Polri. Saya mengapresiasi sekali. Oke, mungkin Mbak Vivien bisa diberikan tips bagaimana membedakan berita yang diterima melalui media sosial itu hoax atau memang faktanya seperti itu. Selama ini seperti apa? Lihat sumber ya, lihat sumbernya, terus mungkin kita bisa cross check. Hoax itu kan kadang-kadang apapun gitu, apapun misalnya banyak kan. Yang kemarin-kemarin juga kayak penipuan dari mana dapat mobil, kita bisa langsung cross check ke yang bersangkutan misalnya. Jadi setelah kita cross check baru mungkin kita boleh menyebarkan. Tapi kalau kita tidak punya dasar, hanya kadang-kadang juga nggak dibaca, aduh panjang banget nih, udah sebarin aja, langsung sebarin, kayaknya juga kitanya kelihatan kayak kurang bertanggung jawab dan kurang cerdas menggunakan sosial media gitu. Baik, jadi harus di cross check terlebih dahulu ya. Kalau itu belum tentu benar ya jangan disebar ke yang lain. Itu adalah hal sederhana yang bisa dilakukan mulai dari diri sendiri. Dan pengaruhnya itu besar gitu loh. Satu hal kecil kita lakukan tapi pengaruhnya tidak baik gitu. Baik, terima kasih Mbak Vivien. Baik, dan Mbak Siska Martinez, tanggapan Anda mengenai maraknya berita hoax di Indonesia khususnya? Saya Siska Martinez, saya mendukung Polri dalam menindaklanjuti para pelaku yang telah meresahkan masyarakat, dan hoax itu sangat merugikan sekali bagi kita semua. Apalagi kita warga negara Indonesia itu sangat kuat sekali. Tapi karena ada satu berita yang tidak benar, kita menjadi tersulut. Makanya kita semua harus lebih belajar lagi menyikapinya dan memilih di media sosial, terutama jejaring sosial WA, Facebook dan sebagainya macam. Kita harus lebih cermat lagi. Kita lihat dulu dari siapa yang dikirim, sumbernya dari mana, dan apa tujuannya. Jika memang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sudah berhenti dan bisa bertanya kepada orang yang lebih mengerti. Bagaimana ini benar atau tidak? Kalau misalnya ada jawaban, baru kita bisa sebarkan. Kalau tidak, lebih baik diam. Dan kita juga bisa bertanya kepada orang yang lebih mengerti tentang itu. Serta baiknya lagi, kita harus bisa lebih kontrol diri. Jangan sampai kita lebih emosi, karena emosi tidak baik ya. Apalagi hoax ini juga ada pihak-pihak tertentu yang bisa membuat kita makin terpecah belah. Maka dari itu saya mendukung Polri dalam hal seperti ini, hoax harus diberhentikan. Baik, terima kasih. Ini harus mengecek sumber. Betul, memilah berita gitu ya. Betul, tapi ada hal yang sederhana yang juga bisa dilakukan. Sekarang informasi bisa diakses di mana saja, kapanpun bisa lo browsing. Ini bener nggak sih? Biasanya ada statement dari yang lebih bertanggung jawab. Betul, ya. agar kita tidak terpecah belah tadi ya. Betul, Bang Sunan, ini tadi semua orang yang hadir di sini mendukung memberantas hoax, lebih bijak untuk menanggapi berita-berita. Untuk penyebar hoax sendiri, ancaman hukumannya seperti apa? Apakah selama ini mereka yang menyebarkan hoax sebenarnya sudah sadar akan itu menurut Anda? Iya, jadi kebetulan saya sempat berbincang-bincang ya dengan teman-teman tim cyber di Mabes Polri, bahwa yang sangat memprihatinkan justru pada saat mereka melakukan upaya pengejaran dan penangkapan, dan bahwa ditemukan pelaku penyebar
berita-berita hoax yang memprovokasi, ya membuat satu ujaran kebencian, itu ternyata sangat mengejutkan ya. Itu ada orang cacat, mohon maaf ya. Lalu ada anak kecil yang boleh dikatakan masih usia remaja, bahkan ada orang tua gitu loh. Nah, ditangkap sebenarnya mereka juga tidak mengerti apa yang dia sebarkan gitu kan. Tapi inilah ada apa namanya upaya-upaya dari kelompok-kelompok tertentu yang kami rasa itu memang dengan sengaja membayar, menugaskan untuk mereka-mereka itu menyebarluaskan gitu loh. Baik Bang Sunan, namun apabila Anda melihat hal ini, motif apa yang dilakukan sejauh ini? Banyak sih ya macam-macam ya. Kalau saya lihat bukan hanya karena sekarang suasana tahun politik ya, politis atau pilkada, bukan, tapi lebih kepada juga kelompok-kelompok tertentu untuk menjatuhkan apa namanya rival-rivalnya atau lawan-lawannya. Bisa juga secara pribadi, dan banyak juga kebetulan ada teman-teman artis ini. Banyak juga sesama artis itu yang menyerang atau menjatuhkan melalui sosial media, lalu para netizen hatersnya apa saling menghujat. Nah, itu kan sebenarnya satu hal yang memprihatinkan kalau menurut kami, karena dari dunia yang tidak nyata, yang seperti dikatakan Bapak tadi, dunia yang tidak nyata bisa berdampak itu ke dunia nyata gitu loh. Orang bisa dengan di ujaran kebencian itu bisa jadi sakit ya, bisa jadi stres, bahkan bisa juga ada percobaan bunuh diri hanya gara-gara ya saling serang di sosial media, sehingga melibatkan ribuan orang juga ikut menghakimi gitu loh. Jadi saya rasa ini betul-betul harus ada pembelajaran mungkin dari Kominfo, dari penegak hukum ya, lebih proaktif lagi terjun ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan atau sosialisasi bahwa tidak hanya narkoba yang berbahaya saat ini, tapi juga berita-berita hoaks melalui sosial media gitu. Baik, terima kasih Bang Sunan. Saya ke Pak Hairul Huda lagi. Ini tadi penyebaran berita hoax masif ya dilakukan. Betul. Dan ternyata pelakunya tidak semua tahu apa yang sedang mereka lakukan. Hanya digunakan jasanya oleh pihak-pihak tertentu. Untuk yang semacam ini penyebarannya tapi tentu saja meresahkan. Pendapat Anda, siapa yang paling bertanggung jawab untuk memberikan edukasi? Selain proses hukum yang terus berlanjut tentu saja. Ya, edukasi bisa dilakukan kita semua ya dari segala lapisan. Ya. Kan pendidikan dimulai dari orang tua dalam lingkungan keluarga. Saya pikir kita masing-masing kita memperkuat ketahanan keluarga kita masing-masing. Jangan sampai kemudian ikut menyebarluaskan atau bahkan memproduksi hoax tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yang paling penting sebenarnya juga kita mesti perhatikan adalah transformasi penggunaan teknologi informasi, gadget dan seterusnya ini juga kadang-kadang terlalu cepat. Ya, belum sekolah baca aja belum bisa, kadang-kadang sudah pegang handphone. Ini fenomena di kita seperti itu. Nah, tentu ini menyebabkan kemudian kalau perangkat kerasnya saja kita tidak cukup bijaksana memberikan, katakanlah seperti itu, bahkan mereka kemudian dengan teknologi sekarang bisa mengakses informasi terlalu awal. Jadi banyak anak-anak sekarang yang dewasa terlalu cepat. Jadi menurut saya ini yang penting dari dalam keluarga, tentu pendidikan formal juga penting, tetapi dalam keluarga itu menjadi bagian sangat penting untuk memprevent, mencegah semua kita, katakanlah gitu, keluarga-keluarga kita untuk kemudian terhindar. Kalau keluarga sudah kuat, itu saya kira pasti keluar juga akan kuat. Saya ambil contoh gitu ya. Mohon maaf yang non muslim. Tadi bincang-bincang dengan beberapa teman. Kalau orang Islam walaupun mungkin dia masih tidak sholat, tapi kalau disuruh makan babi nggak mau. Katakanlah seperti itu. Berarti kalau hoax itu kita ibaratkan, kita didik, kita doktrin kepada anak-anak kita bahwa itu adalah babi, maka bisa jadi itu menjadi sebuah sarana pencegahan yang sangat efektif. Jadi saya pikir keluarga adalah pangkal tolaknya. Di dalam lingkungan terkecil itulah kemudian kita bisa selamatkan generasi muda, generasi kita yang akan datang. Saya kira itu. Pak Hairul, tapi dari kasus kekerasan terhadap tokoh agama, 47 pelaporan yang ditangani kepolisian, Kapolri mengkonfirmasi bahwa hanya 5 kasus yang ada tindak pidananya. Di masyarakat yang beredar ada banyak sekali
bukan 5. Padahal itu sudah terkonfirmasi minggu kedua bulan Maret. Tapi selama ini masih banyak yang beredar, ada banyak sekali kasus. Iya. Bagaimana untuk menghentikan polemik ini dan kembali faktanya tidak seperti itu menurut Anda? Itu tadi yang tadi saya katakan di awal bahwa ada fakta yang beredar di dalam alam kenyataan. Kita sebenarnya secara umum merasa aman tuh beribadah, katakanlah seperti itu ya. Pagi-pagi saya ke masjid nggak ada masalah, katakanlah seperti itu. Mungkin juga sebagian besar dari golongan tokoh agama baik yang muslim yang non muslim juga merasakan hal yang sama. 1-2 kasus ini yang kemudian dengan sentuhan media sosial menjadi begitu luar biasa dampaknya. Kan masalahnya di sini saya pikir. Dan yang mengkapitalisasi ini tentu mereka-mereka yang senang Indonesia kacau. Kan begitu. Oleh karena itu ya bagaimana kita tidak ikut larut dalam pola itu. Karena dicegah seperti apapun orang yang punya agenda-agenda seperti itu tetap ada. Orang yang ingin mengacaukan, ingin mempecah belah, ingin kemudian menimbulkan keresahan, rasa takut, katakanlah seperti itu tetap ada. Seperti apapun juga. Tapi bagaimana kita jangan jadi bagian dari pola itu, pola yang dimainkan orang itu, pola yang dikehendaki orang itu. Kalau kita panik, nah, tentu menyebabkan kemudian dampaknya lebih buruk. Dan yang paling penting adalah pemerintah harus segera memberikan klarifikasi. Soal telur buatan atau telur palsu ini sampai sekarang kita belum tahu jawabannya nih, sebenarnya benar apa enggak. Kan gitu loh. Paling tidak kita cuma, oh iya benar. Di satu sisi informasi yang lain, oh hoax, katakanlah seperti itu. Tapi nggak ada statement yang resmi dari pemerintah, ini tidak benar. Ini hoax gitu loh. Ini penting untuk menenangkan masyarakat, untuk membuat kemudian masyarakat tidak ikut lebih banyak lagi menyebarkan informasi seperti itu. Apalagi terkait dengan kekerasan terhadap ulama. Saya pikir tadi benar, faktanya memang ada, tetapi juga mungkin ada informasi yang sekedar dibuat-buat oleh sementara orang. Gitu ya. Sementara orang mungkin bukan sasarannya, masyarakat lain yang ingin ini jadi gaduh kan begitu. Misalnya kemudian peristiwa yang sebenarnya terjadi kejahatan biasa, kejahatan orang, katakan kejahatan bisa mengenai siapa saja. Tapi karena yang bersangkutan sehari-hari adalah tokoh agama, lalu dikapitalisasi informasi itu seolah-olah serangan itu terhadap dia sebagai seorang tokoh agama. Ya. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita terjebak pada informasi seperti itu. Dan bagaimana mengatasinya tentu sekali lagi sudah teman-teman semua tokoh-tokoh agama tadi mengatakan bagaimana kita berdewasa menyikapi segala informasi, klarifikasi, cek and recheck, tabayun dan seterusnya sehingga kemudian kita bisa tidak terjebak dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Baik. Terima kasih banyak komentarnya Bang Hairil. Kita ke Romo kembali. Romo, bentuk sosialisasi apa saja yang telah dilakukan untuk menanggapi berita hoax ini? Terima kasih. Yang kami sasar terutama adalah kaum muda. Ya. Karena mereka ini kan kelompok masyarakat yang paling sering menggunakan gadget gitu. Jadi kami berharap kepada kaum muda Katolik agar mulai membangun narasi-narasi yang positif. Seperti apa itu? Misalnya kami berharap kaum muda itu memposting foto ketika mereka duduk bersama, makan bersama dengan teman-teman yang pakai jilbab. Ini hanya foto, tetapi ini dampaknya sangat baik. Orang tahu ternyata ini bisa hidup rukun. Kemudian menceritakan dalam Facebook ataupun apapun, kisah-kisah yang menarik tentang kebersamaan, tentang kerjasama, tentang diskusi. Lah, kami berharap kaum muda ini juga menjadi bagian dari masyarakat yang ikut memerangi hoax ini tadi. Dan kalau ini memang tidak ditanamkan kepada anak-anak muda, maka anak-anak muda yang masih labil ini akan terbawa arus dan bisa menggunakan medsos secara tidak bijaksana. Kemudian juga kami berusaha untuk kaum-kaum yang lebih tua, khususnya para tokoh-tokoh umat, agar juga mendampingi anak-anak ini. Tadi saya sepakat keluarga menjadi basis untuk menjaga kaum muda, anak-anak dari pengaruh buruk media sosial, sehingga media sosial dapat dipakai secara baik dan lebih konstruktif. Gitu aja. Jadi kaum muda yang disasar ya di sini ya. Betul, apalagi tadi media sosial, karena media sosial adalah sarana penyebaran hoax yang paling cepat di era modern seperti sekarang. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa usai jeda, tetaplah bersama kami di Coffee Break, kembali saat lagi.